Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke? Jadi untuk di tema video kali ini adalah apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski kalian LDR? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski antara jarak kamu dan dia jauh? Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski kalian LDR. Oke? Kita coba ya, tarik energi dan fokuskan pada tema video kali ini. Oke? Apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski kalian LDR? Oke, belum ya. Dan kita akan mengambil 3 kartu ya di sini. Di sini untuk kartu yang pertama, kemudian kartu yang kedua, dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke. 1, 2, dan ketiga. Yes. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman semuanya masih merasa bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus, oke? Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari 1 pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari 1 pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai teman-teman bisa yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Dan sekarang kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski kalian LDR? Ya. Kartu yang pertama
Seven of Pentacle. Kemudian kartu yang kedua Knight of Pentacle. Dan kartu yang ketiga ada kartu Justice. Kemudian yang keempat ada kartu Knight of Cup. Dan di sini ada kartu juga King of Wands. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski kalian LDR? Di sini Clarissa melihat ya bahwa orang ini bisa dibilang tuh ya tulus dalam mencintai kamu. Ya buktinya walaupun kalian terhalang ruang jarak dan waktu, cuman ya dia merasa bahwa ikatan hati ini nggak bisa dibohongi gitu. Dalam artian tuh walaupun sejauh-jauhnya jarak gitu, tapi tidak menghalangi antara kamu dan dia untuk bersatu. Di sini Clarissa melihat ya bahwa orang ini tuh sangat mengindahkan diri kamu karena dia merasa bahwa apa yang dia cari selama ini tuh ada di dalam diri kalian. Ya walaupun terkadang salah satu pihak di antara kalian ada yang salah paham, yang merasa saling tuduh apabila mungkin gitu ya jadwal dari si doi itu terlalu padat, lupa memberikan kabar atau waktu gitu, lupa memberikan pesan singkat terhadap diri kamu. Pasti salah satu pihak di antara kalian tuh ada yang merasa ya bisa dibilang tuh kayak berargumentasi yang buruk gitu, bersangka yang buruk gitu. Takut apabila mungkin dia dengan yang lain, takut apabila dia pergi meninggalkan kalian, dan masih banyak hal lagi yang kalian pikirkan. Tetapi yang saya lihat di sini tidak ada niat sedikit pun orang ini untuk mempermainkan perasaan kamu. Karena bagi dia gitu, kamu adalah seseorang yang selama ini memang dia cari gitu. Dia juga sempat mungkin menjalani hubungan dengan beberapa orang sebelum kamu, tetapi masih belum menemukan seseorang yang mampu menggetarkan hati dia. Setelah dia sudah berhasil menemukan kamu gitu, dia merasa bahwa ingin sekali gitu, rasanya itu kayak memperjuangkan kamu walaupun jarak, ruang dan waktu itu menghalangi kalian gitu, walaupun banyak rintangan yang menghadang gitu. Cuman keinginan orang ini untuk memperjuangkan hubungan bersama kamu dan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu itu sangat tinggi. Jadi buat kamu gitu yang merasa memilih pel nomor 1, jangan salah sangka gitu. Jadi kayak terkadang sesibuk-sibuknya dia, sejauh-jauhnya jarak kalian, orang ini masih ingin memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan hubungan antara kamu dan dia sampai benar-benar menggapai keinginan, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Jadi seperti itu. Memang terkadang orang ini tuh tipikal seseorang yang sangat sibuk gitu ya. Jadi ketika orang ini mungkin sedang bekerja, dia tidak bisa diganggu. Cuman hal yang paling kamu benci ketika mungkin gitu ya orang ini tuh kayak terkadang tidak memberikan kamu kabar sama sekali. Ini membuat hati kamu merasa cemas, ini yang membuat hati kamu merasa tersayat gitu. Karena ya bisa dibilang kamu tidak ingin gitu, walaupun kalian LDR gitu, tapi kamu tidak ingin dalam artian tuh terjebak dalam situasi yang seperti ini. Setidaknya gitu, sesibuk-sibuknya dia ya dia tidak boleh lupa gitu, tidak boleh melupakan kamu bahwa di sini masih ada aku yang jelas itu kayak bener-bener kamu harap dalam artian tuh yang masih menantikan kabar dari kamu gitu. Jadi ya please tolong gitu, kamu harus tetap memberikan kabar gitu. Walaupun terkadang ada situasi yang seperti itu, cuman kalian harus percaya bahwa saya yakin bahwa teman-teman yang memiliki kartu nomor 1, dia sama sekali tidak ingin mengkhianati kamu, apalagi mengecewakan kamu. Karena ya bisa dibilang untuk saat ini gitu, kamu adalah seseorang yang menjadi prioritas utama dia. Maka dari itu orang ini ingin sekali gitu pada saat ini tuh bekerja keras, mungkin mumpung masih muda, mumpung masih apa gitu, bekerja keras demi masa depan yang akan kalian bangun ke depannya. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak gini loh. Orang ini tuh kayak mungkin beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa apakah dia juga merasakan kerinduan gitu ketika mungkin kamu merindukan dia gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bertanya seperti itu. Di sini Clarissa melihat gitu, apabila dia masih belum memiliki kesempatan untuk memberikan kabar gitu ya, kabar ke kamu, karena mungkin juga
terbatasnya waktu, karena disita untuk pekerjaan gitu. Cuman orang ini tuh kayak bener-bener tuh apa ya, di sela-sela kesibukan dia gitu, ada nama kamu gitu, ada nama kamu yang dia simpan gitu, yang dia simpan dalam artian tuh untuk bisa meredakan gitu ya rasa kangennya dia ke kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini orangnya memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak sebenarnya gitu suka bertemu secara langsung, tapi ya dia sadar akan keadaan gitu. Untuk saat ini dia masih belum bisa mewujudkan hal tersebut. Cuman ya untuk kedepannya gitu pasti apabila memang waktunya sudah tiba untuk kamu dan dia bisa bersatu, pasti orang ini akan memberikan waktu lebih dia itu terhadap keluarga dan terhadap diri kamu. Jadi seperti itu. eh yang saya lihat orang ini tidak pernah mengeluh loh gitu. Walaupun mungkin dia panas kehujanan gitu, walaupun mungkin dia berjuang mati-matian gitu ya untuk mencari pundi-pundi keuangan gitu. Tapi orang ini tidak pernah gitu dalam artian tuh kayak merasa mengeluh sedikit pun. Karena apa ya, orang ini tidak ingin gitu dalam artian tuh melihat kamu merasa sedih gitu, melihat kamu merasa cemas, khawatir gitu. Karena yang dia inginkan tuh kayak eh di sini gitu aku bekerja keras tuh kayak untuk masa depan antara kamu dan dia gitu. Jadi ya kamu gitu di sana harus bisa mendoakan dia aja gitu, karena tidak ada yang lebih penting gitu ya selain dari doa sama orang yang dia sayang. Larissa melihat bahwa sebenarnya orang ini juga sempat gitu mengalami, mungkin tuh kayak mengalami entah sakit, entah mengalami kesedihan, entah mengalami sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak dia inginkan. Tapi dia memang tidak ingin gitu menceritakan tentang kesulitan atau kesedihan tersebut terhadap pasangannya. Semata-mata ya dia tidak ingin gitu membuat pasangannya merasa cemas, merasa khawatir gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, dia pura-pura bahagia di balik kesedihan. Jadi seperti itu. Padahal ya mungkin dia merasa sedih, merasa sakit gitu. Cuman kayak orang ini selalu berusaha gitu ya tampil bahagia di hadapan pasangannya agar pasangannya tidak merasa cemas dan khawatir. Karena di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Knight of Pentacle tuh sebenarnya keinginan orang ini tuh ingin sekali gitu membuat kamu bahagia, tapi dia juga sadar diri akan keadaan dan situasi yang memang bisa dibilang tuh tidak mendukung untuk hal tersebut gitu. Cuman di dalam hati kecil dia tuh kayak orang ini tuh seolah-olah tuh berjanji sama diri dia sendiri gitu. Mungkin saat ini dia masih belum bisa membahagiakan kamu gitu, tapi ya di suatu saat gitu pasti orang ini akan memperjuangkan kamu dan ingin dalam artian tuh membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Dengan cara apa? Ya mungkin ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena yang saya lihat ya orang ini tuh mencintai kamu, cintanya itu cukup besar gitu. Jadi bukan cinta yang main-main, tetapi cinta yang memang dilandasi atas dasar kasih sayang. Terus juga di sini tapi orang ini masih ada sifat yang seolah itu apa ya, dalam artian tuh kayak masih merasa adil gitu terhadap waktu untuk kamu, waktu untuk keluarga dia, waktu untuk pekerjaan gitu. Ya buktinya walaupun dia super duper sibuk, super duper apapun gitu, tapi dia masih sempat gitu memberikan kabar untuk kamu, walaupun mungkin bagi dia itu rasanya sangat sulit gitu. Tapi ya sudah gitu, bagaimanapun juga dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang, ya berarti otomatis dia harus bisa gitu dalam artian tuh memberikan waktu yang adil gitu terhadap dia, terhadap kamu, terhadap keluarga dia dan terhadap pekerjaan dia. Jadi ya dia sudah berani memilih kamu, ya berarti dia sudah berani gitu bertanggung jawab gitu atas apapun konsekuensi yang nantinya terjadi gitu. Dan orang ini tidak pernah menganggap bahwa memperjuangkan kamu adalah sebuah kesulitan gitu. Walaupun terkadang ya namanya setiap hubungan pasti juga ada ya titik bentroknya, titik ricuhnya gitu. Tapi orang ini tidak pernah sedikit pun menganggap hal tersebut menjadi sebuah kesulitan gitu. Karena memperjuangkan kamu bagikan memperjuangkan sesuatu yang berharga gitu. Maka ya seberat-beratnya perjuangan gitu pasti bakalan dia lakukan gitu. Karena untuk saat ini gitu bener-bener kayak nggak ada yang lain gitu, hanya kamulah seseorang yang dia fokuskan, hanya kamu dan keluarga dia. Di sini terlihat bahwa terkadang kamu jangan merasa salah gitu. Bagi kamu yang merasa seorang perempuan dan dia adalah seorang laki-laki gitu,
Terkadang laki-laki juga ada yang namanya rindu sama pasangannya, yang merasa sedih, merasa galau. Jadi nggak cuma wanita aja gitu. Di sini dia juga sempat gitu ada di dalam fase tersebut, dimana mungkin orang ini tuh kayak tidak bisa menahan kerinduan sama kamu, tapi ya karena situasi, kondisi, keadaan yang bisa belum memenuhi gitu. Jadi ya orang ini tuh kayak hanya bisa apa ya, dalam artian tuh kayak menahan kesedihan gitu sembari menahan kerinduan. Jadi seperti itu. Sedih karena tidak bisa menemui sama kamu. Sedih karena tidak bisa melampiaskan rasa rindu dia untuk orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Jadi orang ini juga ada gitu titik kesedihannya. Jika dilihat di sini kartunya, orangnya sih bisa dibilang tuh kayak bener-bener cukup cukup apa ya, dalam artian tuh cukup bisa untuk kamu pertimbangkan menjadi pendamping hidup kamu. Karena mungkin dari sifat ya orang aku belum bisa dia jamin 100% dewasa sih gitu. Cuman saya rasa orang ini tuh kayak masih ada lah gitu sisi kedewasaannya yang lambat laun nanti juga bakalan bisa bertumbuh semakin lama semakin dewasa. Terus di sini memang gitu terkadang kita sebagai pasangan suka merasa bahwa mungkin gitu, kenapa aku kurang diprioritaskan? Kamu lebih memprioritaskan yang lain atau pekerjaan dia, sedangkan aku di sini juga penting untuk kamu gitu. Terkadang ada beberapa di antara kalian tuh yang merasa di seperti itu kan gitu. Cuman ya kita sebagai pasangan juga bisa menghargai gitu apa yang dia lakukan gitu. Mungkin saat ini kamu belum bisa diprioritaskan karena dia mungkin memiliki maksud dan tujuan lain, yaitu ya dia lebih memilih membangun masa depan gitu. Makanya saat ini dia benar-benar ingin memfokuskan pekerjaan dia terlebih dahulu. Toh ini juga semata-mata kan untuk kebahagiaan kamu di masa yang akan datang. Di sini ada kartu Justice, tetapi dengan energi yang berbeda karena di sini ada kartu Justice, Knight of Cups, yang artinya menggambarkan ya kamu harus percaya bahwa Tuhan itu maha adil gitu. Walaupun mungkin kamu saat ini belum mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya, cuman apabila kamu lebih ikhlas dan bersabar, selalu mendukung dia, selalu mensupport dia, maka saya yakin bahwa Tuhan pasti nantinya itu akan memberikan kamu kado yang paling spesial. Kado apakah tersebut? Ya bisa saja gitu keinginan antara kamu dan dia benar-benar bisa terwujud gitu, karena ya kamu benar-benar bisa bersabar gitu, bersabar apa ya, dalam artian tuh melewati segala ujian yang memang sudah yang sudah kamu lewatin. Terus juga di sini ada kartu King of Wands, tapi dengan energi yang berbeda. Knight of Cup artinya tuh kayak Knight of Cup, King of Wands artinya kamu nanti akan menjemput dia gitu ya, dengan suasana yang benar-benar penuh dengan sukacita, karena di saat waktu yang tepat gitu, momennya pun juga pas gitu, dan di sanalah gitu kebahagiaan kalian tuh akan benar-benar sangat terasa, karena Clarissa melihat gitu bahwa orang ini tuh kayak sebenarnya itu saat ini pun gitu ya sudah menyerahkan semua hati dia untuk kamu gitu. Dan saat ini gitu bagi kamu pun yang mungkin merasa masih belum diprioritaskan sama dia, percaya gitu bahwa dalam hati kecil dia gitu sebenarnya ya kamulah prioritas utama dia gitu. Mungkin dia juga sadar akan keadaan gitu, bahwa saat ini tuh dia masih belum bisa gitu ya memprioritaskan kamu yang 100% gitu. Cuman ya ini semata-mata itu untuk dia lakukan hanya untuk dalam artian tuh masa depan kalian berdua nantinya gitu. Jadi kamu jangan salah persepsi, kamu jangan salah dalam menilai gitu. Karena yang saya lihat dia tipikal seseorang yang penuh dengan rasa tanggung jawab, walaupun kalian masih belum apa ya, dalam artian tuh dalam ikatan tali pernikahan. Cuman ya orang ini tuh kayak sudah mulai belajar gitu arti tanggung jawab yang sesungguhnya, biar mungkin tuh kalau orang ini menikah gitu ya biar orang ini nggak merasa kaget dan merasa canggung. Jadi seperti itu. Terus di sini yang saya lihat kamu harus benar-benar bisa apa ya, dalam artian tuh kayak kedepannya harus ada inovasi gitu. Inovasi itu yang kayak jangan ngebuat pasangan kamu itu bosen gitu, tapi kamu harus ada pemikiran bagaimana menciptakan hubungan ini biar semakin lama semakin membahagiakan, semakin lama biar dia nggak merasa bosen gitu. Ya harus ada banyak cara gitu, setidaknya itu walaupun mungkin dia merasa cuek,
merasa mungkin tuh kayak apa ya, merasa lelah, merasa apapun, kamu harus tetap gitu ya memberikan support dan dukungan gitu, biar dia itu merasa bahwa wah nih ternyata aku sadar diri nih gitu, belum bisa membahagiakan kamu dan belum bisa memberikan banyak waktu untuk kamu, tapi kenapa gitu kamu masih dalam artian tuh kayak masih peduli gitu, masih peduli, masih perhatian sama aku gitu. Itu yang membuat nanti hati dia tuh merasa terketuk gitu, bahwa kamu adalah seseorang yang berbeda dari orang yang pernah dia kenal dulu gitu. Karena di sini Karisa percaya bahwa kamu juga sepertinya bagi teman-teman yang memilih kartu nomor satu, hmm, kamu apa ya, dalam artian tuh berharap besarnya gitu, sama berharap besar juga sama dia gitu. Cuman terkadang masih ada aja gitu rasa keraguan yang menyelimuti diri kamu gitu. Cuman saya yakin setelah dia benar-benar bisa menunjukkan tentang kesungguhan hati dia, maka rasa keraguan kamu berhasil tertepis. Karena di sini ada kartu prosperity. Kartu prosperity itu dalam artian dia sadar gitu bahwa kebahagiaan tersebut tidak bisa dibayar dengan uang gitu. Mungkin ada beberapa pikiran di antara kalian tuh yang kayak kamu kerja terus gitu, dalam artian tuh aku juga butuh kasih sayang, bukan cuma materi aja gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa seperti itu. Cuman ya memang untuk saat ini gitu, sepertinya tuh kayak Tuhan mengharuskan gitu ya untuk ya mungkin tuh kalian berdua juga gitu sama-sama untuk bekerja keras gitu, karena nantinya gitu setelah kalian benar-benar berada di dalam ikatan tali pernikahan, kebutuhan itu akan banyak. Jangan samakan kebutuhan yang sekarang sama kebutuhan nanti gitu. Jadi mungkin itulah salah satu alasan yang membuat orang ini tuh terkadang tuh masih belum bisa memberikan waktu yang penuh terhadap diri kamu. Dan di sini kamu juga harus memberikan gitu ya kepercayaan kamu untuk dia gitu, walaupun mungkin di antara kalian tuh kebanyakan gitu kalian semuanya sudah aku sudah memberikan kepercayaan kok sama dia gitu, tapi terkadang perasaan was-was dan khawatir tuh kayak nggak bisa dibohongin gitu. Kamu masih ada kekhawatiran takut bahwa dia dengan jalan yang lain gitu, padahal kan kamu sudah memberikan kepercayaan sama dia gitu. Terkadang masih banyak di antara kalian tuh yang masih merasa seperti itu. Cuman yang perlu diingat di sini adalah ingat gitu, dalam artian tuh dia bisa memberikan kepercayaan ke kamu, kamu juga bisa harus percaya ke dia gitu. Karena sejatinya ya semakin kamu berpikir yang tidak-tidak, semakin hal tersebut terjadi. Tetapi semakin kamu berserah diri sama Tuhan dan mempercayakan semuanya sama dia, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Jadi seperti itu. Jadi khawatir boleh, tapi terlalu berlebihan jangan. Nanti dampaknya terhadap hubungan kalian masing-masing gitu. Terus juga di sini ini juga berkaitan dengan apa ya? Dalam artian tuh kayak apabila hubungan kamu ingin maju gitu, kamu tidak boleh dalam artian tuh mengulang kesalahan yang pernah terjadi kamu bawa di masa yang akan datang gitu. Misal pasangan kamu pernah melakukan kesalahan apa dulu dan kamu dulu sudah memaafkan gitu, tapi di masa yang akan datang gitu hal tersebut misal kamu terjadi sebuah pertikaian, hal tersebut tetap kamu bawa. Ini yang menjadi sebuah hubungan tuh menjadi terhambat gitu. Jadi kayak sebisa mungkin di sini yang memang dari energi dan kartunya mengatakan bahwa ya kamu sebisa mungkin berpikir ke depan gitu. Oke lah gitu, masa lalu itu ada, tapi gunakan hal tersebut sebagai pembelajaran diri gitu dan lupakan gitu. Dan saya percaya bahwa di masa yang akan datang gitu pasti dia juga apa ya, dalam artian tuh bakalan dia ingat terus gitu, karena dia dulu pernah melakukan kesalahan gitu. Otomatis dia kedepannya tidak ingin gong gitu, membuat kamu merasa cemas, merasa khawatir, merasa kecewa gitu. Jadi Farisa percaya bahwa ya apabila kamu bisa dalam artian tuh kayak tidak pernah membahas masalah yang sudah-sudah gitu, kamu kedepannya akan menjadi hubungan yang membahagiakan gitu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada saling tuduh, tidak ada saling menyudutkan gitu. Terus di sini yang lebih gitu ya,
Cakra learning artinya ya sebisa mungkin tuh kayak memang antara kamu dan dia harus sama-sama saling bisa mengimbangi sih gitu, bisa-bisa saling ngimbangin dalam artian tuh saling ngerti lah gitu. Kalian sudah bukan anak-anak lagi gitu, kalian sudah mampu gitu dalam artian tuh bisa berpikir gitu mana yang bisa diprioritaskan dulu dan mana yang masih bisa ditunda gitu. Jadi kayak di sini memang bener-bener bagi kalian yang merasa LDR gitu, peran saling pengertian itu yang bener-bener dibutuhkan gitu. Ya memang ujian kalian LDR itu berat, tapi nantinya kebahagiaan yang akan datang itu yang kayaknya itu nggak ada obat gitu. Jadi kayak bener-bener bersakit-sakit ke hulu gitu, tapi bersenang-senang kemudian gitu. Terus di sini yang saya lihat ya sebenarnya banyak hal yang ingin dia katakan gitu. Cuman ya di sini aku menarik dari hati kecil dia gitu, yang kayak seolah saat ini tuh walaupun mungkin hubungan antara kamu dan dia gitu ya banyak halangan, banyak rintangan gitu, tapi seolah di dalam hati kecil dia itu ingin mengatakan bahwa kamu harus bisa sabar gitu. Sabar menahan segala ujian gitu. Karena dalam artian tuh kayak kamu harus percaya bahwa walaupun saat ini gitu dia belum bisa membagikan kamu, tapi di masa yang akan datang ya dia akan berjanji gitu akan membagikan kamu dengan cara dia sendiri gitu. Di sini terkadang gitu ya, ini saya tarik dari hati kecil dia sih. Aku merasa bahwa mungkin gitu di antara kalian yang mungkin LDR tuh ada yang merasa bahwa menunggu gitu ya, menunggu apapun dari dia itu yang menyakitkan, entah menunggu kabar, menunggu telepon, menunggu WA dari dia gitu, apabila tidak dibalas-balas gitu, terkadang itu menyakitkan gitu. Cuman aku melihat dari hati kecil dia itu sebenarnya yang ingin dia katakan adalah yang kayak intinya tuh kamu jangan terlalu merasa khawatir sama aku gitu, dan jangan terlalu gitu ya dalam artian tuh terlalu menunggu yang seperti apa gitu, nikmati aja gitu. Karena apabila dalam artian tuh kayak nih orang masih belum bisa memberikan kabar sama kamu gitu, ya berarti memang ada sesuatu hal yang tidak bisa dia tinggalkan ya, tentunya masalah urusan pekerjaan gitu. Karena bagi teman-teman yang memiliki kartu nomor 1, untuk prioritas si doi saat ini hanyalah pekerjaan. Dan di sini ada kartu The Magician menggambarkan tentang dia percaya bahwa nantinya gitu, apabila antara kamu dan dia benar-benar bisa bersabar, keajaiban itu akan datang, keajaiban dari Tuhan. Kalian akan benar-benar merasa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya atas apa yang udah kalian lewati. Terus di sini juga ada kartu The Emperor. Kartu The Emperor tuh kayak menggambarkan tentang ya terkadang LDR itu bisa bikin bahagia, terkadang bisa bikin menyakitkan gitu. Cuman kayaknya memang lebih banyak nyakitin, lebih banyak ngerasa curiga, ngerasa cemburu gitu. Cuman ya di sini tuh kayak sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan gitu rasa kekhawatiran kita, karena apabila kita semakin berpikir yang tidak gitu, maka hal tersebut juga bisa terjadi. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa berpikir positive thinking gitu, karena ya kalian harus percaya bahwa apa yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu ya kedepannya bakalan terjadi. Apabila kamu saat ini berpikir positif ya kemungkinan kedepannya kamu akan mendapatkan hal yang positif tersebut. Dan apabila kamu berpikir negatif gitu ya, maka di masa yang akan datang hal negatif bakalan datang di dalam diri kamu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Swords gitu. Artinya yang harus kamu lakukan ke depannya adalah antara kamu dan dia harus sama-sama apa? Sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jadi seperti itu. Oke? Dan sekarang coba kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski LDR? Memang bisa dibilang buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kalian merasa bahwa akhir-akhir ini hubungan kalian sepertinya ada sedikit jarak gitu ya, sedikit jauh dari biasanya. Dan kalian merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak mungkin beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa kayaknya cukup kamu gitu yang mengejar dia, cukup kamu yang memperjuangkan dia, sedangkan dia tuh kayak nggak ada effort untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Dan
di benak kalian gitu ada yang kayak soalnya itu pertanyaan, sebenarnya nih orang itu ada nggak keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini gitu, meski antara kamu dan dia terhalang ruang jarak dan waktu, yaitu LDR. Di sini Clarissa melihat walau saat ini gitu hubungan kalian merasa jauh, tapi yang saya lihat gitu sebelum-sebelumnya kalian juga pernah merasakan sesuatu hal yang seperti ini, tetapi ujung-ujungnya sama dia kan terkoneksi lagi, nyambung lagi. Yang artinya apa gitu. Jadi kayak ini semua itu masih bisa diluruskan. Karena sebenarnya hubungan kalian tuh masih sangat bisa untuk diharapkan. Hanya terkadang keselisih pahaman, kesalahpahaman, terus ada mungkin tuh kayak perbedaan pendapat, terus juga ada ego gitu, yang terkadang itu membuat hubungan kalian tuh menjadi ricuh gitu. Karena sejatinya apabila antara kamu dan dia ada keinginan untuk sama-sama ingin memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik, hal ini kemungkinan kecil akan terjadi. Tetapi mungkin gitu ya, karena saya merasa bahwa salah satu pihak di antara kalian ada yang kurang bisa berpikir dewasa, belum bisa ada keinginan untuk memperbaiki. Ya, kejadian seperti ini akhirnya terulang lagi gitu. Padahal mungkin kamu dulu sudah sempat gitu ya memaafkan dia gitu. Ya artinya ya kamu kedepannya nggak boleh gitu seperti ini lagi. Tapi ujung-ujungnya apa gitu? Dia sepertinya mengulangi kesalahan yang sama gitu, kesalahan yang sama. Untuk di sini zodiak, aku melihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 yang mendominasi elemen air. Jadi kayak semacam Pisces, Cancer, terus juga apa ya, langit juga ada ya, Sagittarius itu ada, terus juga ada di sini itu ya sih yang lebih mendominasi, cuman tidak menutup kemungkinan gitu zodiak yang lain juga berlaku di sini gitu. Di sini yang saya lihat memang bisa diulang tuh kayak antara kamu dan dia hubungannya tuh tarik ulur nggak jelas gitu. Terkadang ya ketika adem ayem gitu, soalnya itu kayak enak lah gitu untuk sama-sama saling terkoneksi gitu. Tetapi apabila hubungan kalian mungkin sedang nggak beres, sedang berantem gitu, jangankan terkoneksi gitu, terkadang komunikasi aja rasanya kayak udah ngerasa males-malesan gitu. Karena ya pasti kamu bakalan tahu bahwa ujung-ujungnya nanti juga pasti ribut, juga berantem gitu kan. Cuman ya di sini aku percaya bahwa dalam artian tuh kayak sebentrok-bentroknya kamu sama dia, sebeda-bedanya pendapat antara kamu dan dia. Cuman Clarissa percaya bahwa sebenarnya antara kamu dan dia apabila tambah komunikasi seperti ini, kalian akan merasa kehilangan satu sama lain gitu. Dia rindu, kamu juga rindu gitu. Tapi terkadang rasa gengsi gitu yang intinya tuh kayak menghalangi buat kalian buat bisa baikan lagi gitu. Dan di sini Clarissa percaya bahwa sebenarnya keinginan dia itu cukup besar sih di sini, bahwa sebenarnya itu kayak ingin memiliki kamu seutuhnya, ingin memperjuangkan hubungan ini walaupun terkadang ada perbedaan pendapat dan ada ini tuh selisih ego gitu. Cuman dia percaya bahwa intinya tuh kayak apa yang dia lakukan saat ini semata-mata itu untuk masa depan dia. Dan yang saya lihat gitu, dia masih ada keinginan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki jadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena bisa dibilang orang ini memiliki banyak ekspektasi, memiliki banyak keinginan gitu ya, yang akan dia wujudkan bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu. Walaupun gitu ya, dia saat ini tuh masih belum bisa menepati apa yang pernah dia katakan ke kamu. Cuman ya orang ini di dalam hati kecil dia tuh kayak merasa memiliki tanggungan gitu, yang memang entah cepat entah lambat gitu hal tersebut harus dia tepatin gitu. Jadi orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang nih orang gombal doang nih, banyak ngomongnya doang tapi tidak pernah merealisasikan apa yang pernah dia katakan gitu. Kamu salah kalau seperti itu, karena ya kita tahu keadaan gitu. Dia juga saat ini mungkin juga masih ada kesulitan, dia saat ini juga ada sedikit beban gitu. Jadi bukan berarti dia nggak bisa nepatin janji gitu, tapi apabila hal tersebut sudah memenuhi dan udah mendukung gitu, pasti orang ini bakalan gitu ya menepati apa yang sudah pernah dia katakan ke kamu. Karena orang ini tuh tidak ada keinginan sedikit pun untuk bohongin kamu, modusin kamu gitu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang spesial di mata dia. Dan orang ini ada keinginan ingin selalu dalam artian tuh kayak memperjuangkan hubungan ini, walaupun terkadang rasanya sangat sulit. Tapi dia percaya bahwa di balik ini semuanya pasti akan ada kebahagiaan yang datang. Di sini aku melihat bahwa sepertinya tuh kayak memang gini ya, apa sih bisa dibilang tuh kayak
mungkin kalian tuh kayak udah deh gitu, dalam artian tuh seolah ada pikiran tuh yang kayak bernegatif thinking tuh artinya apa gitu, lihat dia kayak gini aja kayaknya nggak mungkin gitu, nih orang bener-bener bisa dibawa sampai ke jenjang yang serius gitu. Kamu jangan salah gitu, setiap orang gitu ya, setiap insan pasti ada fase dimana orang ini belum berubah dan dimana orang ini akan berubah gitu. Mungkin saat ini gitu ya, dia sudah ada perubahan tapi tidak signifikan gitu. Cuman ya kamu harus melihat bahwa kedepannya gitu pasti orang ini akan berubah dengan sendirinya gitu seiring berjalannya waktu. Dan di sini maupun dia perubahannya banyak enggak gitu, kamu sebagai pasangan harus tetap memberikan support gitu, bahwa ya bisa dibilang tuh kayak kamu selalu mendukung apa yang dia lakukan gitu, biar dia juga berubahnya juga semakin semangat, biar semakin banyak lagi yang dia ubah jadi seperti itu. Jadi jangan pernah gitu, dalam artian tuh mengedonkan mental dia gitu. Jadi jangan pernah gitu, kamu harus tetap memberikan support, semangat dan dukungan. Di sini yang saya lihat sebenarnya kamu dan dia itu memiliki sama-sama keinginan gitu. Keinginan kalian sih sebenarnya ya bisa ngebawa hubungan ini sampai ke titik serius gitu, sampai ke titik yang membahagiakan gitu. Cuman terkadang apabila ada pertengkaran dan perselisihan, itu yang membuat mental kamu itu jadi melemah gitu. Karena bisa nggak sih gitu, orang ini bener-bener ngajak aku serius gitu, masa pacaran aja rasanya berat banget, gimana nanti udah married, udah menikah gitu. Terkadang kan ada pikiran yang seperti itu. Cuman Clarissa yakin bahwa orang ini tuh apa ya, dalam artian tuh pasti bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan gitu. Karena sebenarnya di dalam pikiran dia, di dalam otaknya dia saat ini sudah tertanam bahwa sebenarnya tujuan dia gitu ya, jalan sama kamu, menjalin hubungan dengan kamu itu cuma satu sih gitu. Kamu bisa diajak serius, kamu bisa diajak komitmen gitu. Setelah itu yuk kita bangun gitu ya mahligai kita yang benar-benar membahagiakan. Jadi seperti itu. Karena di sini terlihat gitu harapan dan keinginan dia itu cukup kuat. Di sini bukan cuma itu saja sih gitu, tetapi memang kayak keinginan orang ini adalah bagi kalian yang mungkin merasa perempuan gitu, di keinginan dia adalah bisa dibilang tuh kayak memiliki anak-anak gitu ya dari diri kamu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya keinginan dia tuh kayak bisa dibilang tuh kayak dia ingin menjadi ayahnya anak-anak kamu nanti gitu. Dan di sini aku melihat ya bahwa bisa dibilang tuh terkadang kamu juga ngerasa apabila mungkin tuh kayak gini ya. Kok aku ngerasa ya bahwa akhir-akhir ini tuh ada sesuatu hal tuh yang kayak seolah dia tutup-tutupi, yang dia sembunyikan dari kamu gitu. Ya kamu juga harus menghargai hal tersebut gitu. Nggak semua kok terkadang yang dia tutupin tuh kayak tentang masalah keburukan gitu. Terkadang ya bisa saja gitu dia menyembunyikan beban gitu, biar kamu juga nggak tahu gitu apa yang saat ini sedang dia rasakan gitu. Karena dia sebenarnya itu tipe seseorang yang sangat memahami kamu banget gitu. Apabila dia kenapa-napa pasti kamu kepikiran. Jadi makanya itu dia mencoba memendam sendirian, tapi memang jatuhnya gitu seolah itu ada sesuatu yang dia sembunyikan, tapi semata-mata bukan karena dia ingin berkhianat atau pergi meninggalkan kamu, tetapi karena dia memiliki masalah beban hidup yang memang harus dia atasi sendiri, yang istilahnya biar pasangannya juga tidak ingin tahu gitu tentang apa kesedihan apa yang saat ini sedang dia rasakan. Terus juga di sini ada kartu The Lovers gitu ya. Mungkin koneksi yang terjadi antara kamu dan dia adalah twin flame gitu. Bisa dibilang tuh kayak cinta sejati. Buktinya kamu sudah hampir sempat gitu ya, hampir putus, hampir berakhir. Kamu juga sudah gitu ya marahan berulang kali, tapi ujung-ujungnya entah kenapa gitu. Kamu juga terkadang merasa bingung kenapa ya gitu. Kok di saat antara aku dan dia kayak seolah itu nggak ada komunikasi gitu. Antara kamu dan dia juga merasa sedih gitu, merasa saling merindukan, saling kehilangan gitu ya, saling kangen gitu ya di saat masa-masa mungkin kamu teleponan sama dia gitu, dan ujung-ujungnya pasti kalian balik lagi. Itu yang dinamakan ya lika-liku rintangan gitu. Jadi kayak seberapa banyak masalah yang kalian hadapi, sebetulnya bagaimana kalian bisa memaafkan dan bisa kembali seperti yang dulu gitu, daripada yang kayak nantinya ujung-ujungnya bener-bener berantem dan akhirnya berakhir gitu. Lebih baik seperti ini gitu.
Dalam artian itu masih ada rasa tanggung jawab gitu dari diri kalian untuk sama-sama memperbaiki gitu. Jadi kayak bukan lepas tanggung jawab aja gitu. Karena di sini aku melihat bahwa sebenarnya gitu ya, hubungan antara kamu dan dia itu satu arah gitu. Sama-sama mencintai dan saling cinta satu sama lain. Walaupun terkadang ya kamu nggak munafik gitu. Terkadang sempat ada juga gitu rasa kecemburuan, rasa kecurigaan, takut dia jalan dengan yang lain, takut dia dengan yang lain gitu. Banyak hal gitu ya yang ada di dalam pikiran kamu, tapi kamu harus percaya bahwa ya kamu harus yakin bahwa dia mampu menjaga hati, karena untuk saat ini gitu udah ada kamu yang dimiliki dia. Jadi seperti itu. Terus di sini Queen of One gitu, Queen of One ya bisa dibilang tuh kayak kamu adalah seseorang yang mampu membangkitkan semangat dia gitu ya, untuk lebih semangat lagi dalam bekerja, untuk lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari. Dan saat ini gitu ya, kamu adalah sesuatu yang dalam artinya tuh mampu memberikan warna dalam kehidupan cinta dia. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin, orang ini juga mungkin memiliki masa lalu yang kurang begitu berkenan gitu. Sehingga ya kamu adalah seseorang yang untuk saat ini tuh benar-benar bisa mewarnai gitu di dalam hidupnya dia. Jadi seperti itu. Di sini maaf ya, di sini Clarissa agak flu, tapi ini demi kalian semuanya. Clarissa ini loh, apa itu namanya, kena amandel. Jadi yang kayak bener-bener itu kan kayak ke hidung juga gitu. Jadi kayak ada flu. Pasti kalau nyerangnya flu pasti kayak amandelku itu ikut kena gitu. Jadi di sini harus perbanyak minum ya. Di sini Clarissa melihat bahwa intinya dia berhasil ketemu sama kamu bukan semata-mata karena kebetulan atau karena apa gitu. Di sini kamu gak bisa ketemu sama dia, ini semata-mata kayak Tuhan sudah menakdirkan gitu buat antara kamu dan dia bisa sama-sama bersatu dan sama-sama berjuang gitu ya, sampai benar-benar kebahagiaan datang di dalam diri kalian masing-masing gitu. Cuman terkadang gitu ya, kalian sebagai manusia kurang menyadari hal itu. Jadi kayak sebagaimanapun juga gitu, kamu harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Karena apabila seperti itu ya saya yakin gitu pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, daripada tidak mensyukuri gitu. Di saat kamu dulu sendiri gitu berharap datangnya kekasih, tapi apabila kekasih tersebut sudah datang, ujung-ujungnya ribut dan berantem gitu. Jadi ya sebisa mungkin apabila kamu bisa mensyukuri, pasti ya dalam artian tuh kayak hal-hal seperti itu tidak akan banyak terjadi. Aku yakin bahwa bisa dibilang tuh kan kalian saat ini tuh LDR gitu. Cuman nantinya gitu saya percaya pasti akan ada banyak pelajaran yang bisa kamu petik gitu dari hubungan LDR ini. Karena hubungan LDR tuh hubungan yang sangat istimewa, yang sangat berbeda daripada hubungan normal yang lainnya gitu. Baik kalian yang LDR gitu, mungkin kalian tidak pernah gitu ya menikmati masa malam minggu, masa jalan-jalan gitu. Mungkin 1 tahun sekali, kadang 2 tahun sekali gitu. Dan bisa dibilang sulit juga gitu menjalin hubungan LDR gitu, karena hubungan LDR tuh kayak nggak sama gitu. Kalian yang nggak LDR gitu bisa sewaktu-waktu nemuin dia gitu ketika ada masalah, tapi bagi kamu yang LDR gitu sulit rasanya menghadapi itu semuanya. Jadi antara kamu dan dia, apabila kalian bisa mempertahankan hubungan LDR sampai detik ini, ya berarti antara kamu dan dia sama-sama orang yang spesial gitu. Buktinya kalian bisa mempertahankan hubungan seperti ini. Dan jangan pernah samakan hubungan LDR dengan hubungannya normal, karena semuanya berbeda gitu. Jadi kamu jangan berharap gitu kalau misalnya kamu pengen dibanyakin waktu gitu kayak teman-teman kamu gitu dari dia gitu. Ya salah gitu, karena ya kamu harus sadar diri, dia di sana itu main-main atau bagaimana, dia di sana bekerja gitu. Dan di sini dia juga memiliki keterbatasan gitu, juga tidak bisa selalu menghubungi kamu karena dia juga memiliki aktivitas yang lain gitu. Cuman dari situlah gitu kamu nantinya itu akan banyak belajar gitu tentang bagaimana sih gitu, dalam artian tuh kayak memperjuangkan hubungan ini sampai detik ini gitu. Jadi kayak benar-benar nantinya tuh kamu akan merasa bahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya. Terus juga di sini ada kartu Clairsentience. Clairsentience tuh
Kaisa percaya bahwa semangat gitu ya, semangat dari dia untuk memperjuangkan kamu mesti kalian LDR itu masih sangat besar gitu. Jadi bagi kalian jangan salah persepsi gitu. Apabila perjuangan dia hanya setengah-setengah gitu, kok kayaknya aku aja yang berjuang gitu. Ya dia bekerja untuk kamu gitu. Itu kan juga salah satu perjuangan gitu. Yang orang ini juga bisa dibilang tuh semata-mata ini untuk kehidupan kalian ke depannya gitu. Jadi ya orang ini tuh sebenarnya masih sangat ingin memperjuangkan kamu walaupun terkadang ya kalian harus saling berseteru. Dan di sini yang harus kamu lakukan kedepannya, kamu harus tetap gitu ya memupuk gitu ya, memupuk hubungan ini, merawat hubungan ini biar semakin lama semakin indah, semakin lama juga bisa layak untuk diperjuangkan gitu. Karena mempertahankan hubungan itu jauh lebih sulit daripada mencari seseorang baru gitu. Jadi ya bersyukurlah kalian bagi kalian yang udah bisa merasa merawat hubungan sendiri. Dan di sini ini bagi yang mungkin tuh kayak masih belum merasa bisa apa ya, belum bisa yang kayak benar-benar merawat hubungan yang bisa 100% gitu. Itu harus kalian lakukan dan kalian tanamkan sejak saat ini gitu. Karena yang mempertahankan hubungan itu sebenarnya sangat indah karena nanti yang akan kalian dapatkan itu juga akan indah. Terus juga di sini ini sama juga sih chakra kartu chakra and learning, kartu yang sama ya. Cuman energinya sih berbeda. Karena di sini ada kartu chakra, ada kartu pentions. Ya bisa dibilang tuh kayak Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar gitu ya bagi umatnya yang benar-benar mau bersabar dalam menghadapi segala apapun rintangan yang terjadi gitu. Jadi ya kalian harus percaya bahwa mungkin gitu saat ini tuh kayak kalian masih belum merasa bahagia bersama pasangannya gitu. Cuman kan kayak yang kayak kalian tuh benar-benar oke lah aku berusaha sabar aja karena yakin pasti di masa yang akan datang akan ada keajaiban yang akan datang gitu. Jadi ya percaya akan hal itu gitu karena apabila mungkin saat ini kamu benar-benar belum merasa bahagia gitu, tapi di masa yang akan datang Tuhan akan memberikan kebahagiaan tersebut gitu. Yang pastinya bisa kamu nikmati antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga melihat bahwa bisa dibilang memang dia tipikal seseorang yang bisa berpikir tenang sih gitu. Walaupun mungkin gitu kayak kalian ada ribut gitu, yang bener-bener bisa berpikir stabil dan merasa santai itu dia. Sedangkan kamu itu yang kayak ngerasa kebakaran jenggot sendiri gitu. Kamu yang merasa yang kayak soal itu waduh nih gimana nih yang kayak merasa panik sendiri gitu. Cuman sebenarnya dari situ kita bisa mengambil hikmahnya gitu karena yang bisa dibilang tuh kayak dia bisa menyikapi masalah itu secara santai gitu. Karena apabila terlalu tegang gitu takutnya justru malah memicu masalah baru yang sebenarnya bukan konteks masalahnya. Terus di sini ada kartu Six of Pentacle. Kartu Six of Pentacle di sini kayak menggambarkan tentang kamu jangan salah gitu apabila kayak orang ini tuh nggak tahu tentang apa yang kamu lakukan gitu ya walaupun mungkin dia jauh gitu. Cuman kayak aku merasa bahwa bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 2, orang ini memiliki intuitif yang sangat tinggi gitu, dimana kayak orang ini tuh kayak walaupun dia nggak bisa menemuin kamu secara langsung gitu, tapi orang ini tuh kayak tahu gitu loh apa yang kamu lakuin gitu, tahu gitu kamu ngapain gitu. Jadi kayak orang ini orang yang paling nggak bisa dibohongin gitu. Di sini Nine of Cup gitu. Nine of Cup tuh kayak artinya tuh ya bisa dibilang terkadang kamu juga ngerasa capek ya gitu apabila harus ribut, berantem balik lagi gitu. Bukan cuma kamu aja tapi dia juga memikirkan hal yang sama gitu. Cuman saat ini yang terpenting adalah ya bagaimana antara kamu dan dia bisa benar-benar berpikir tentang rasa ingin maju gitu. Ingin maju itu dalam artian ya biar hubungan kalian tuh tidak ngerasa jalan di tempat, harus ada perubahan, harus ada keinginan untuk memperbaiki gitu. Karena itu yang terpenting daripada harus saling menyalahkan satu sama lain, bukan malah memperbaiki hubungan tapi malah memperkeruh keadaan. Terus di sini Clarissa melihat bahwa aku yakin bahwa dalam artian tuh kayak mungkin bagi kalian yang memilih kartu nomor 2 kayak merasa bahwa kayaknya cukup aku sih yang memikirkan kamu dan kayaknya kamu nggak pernah mikirin aku gitu. Kamu salah persepsi kalau seperti itu karena yang saya lihat ya sesibuk-sibuknya dia, sepadat-padat jadwal dia gitu, tapi orang ini tuh kayak tidak pernah melupakan kamu gitu. Jadi kayak tetap terus dia ingat gitu, masih tetap terus dia apa ya dia pikirkan gitu. Karena ya bisa dibilang kamu adalah satu-satunya orang gitu ya yang saat ini tuh ada di dalam hati dia. Jadi kayak maka dari itu orang ini juga ya selalu merindukan kamu gitu.
Terus di sini ada kartu Knight of Cup gitu. Kartu Knight of Cup di sini itu menggambarkan tentang orang ini tuh orang yang penuh kejutan gitu. Jadi kamu nantinya tuh jangan merasa kaget dan jangan merasa bagaimana gitu apabila orang ini tuh kayak pengen cepet-cepet gitu. Kayak antara kamu dan dia nanti kayak langsung married, langsung LDR, langsung bagaimana gitu. Karena yang saya lihat gitu, orang ini memiliki apa sih ya, sisi positif gitu, yaitu kayak penuh dengan kejutan gitu, yang artinya orang ini tuh kayak sewaktu-waktu akan ngajak kamu serius, yang sewaktu-waktu pengen ngajak kamu berpikir ke jenjang yang lebih baik lagi. Ya mau nggak mau kamu harus siap gitu, karena mungkin basically dia gitu biasa seorang yang penuh dengan kejutan itu kali ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, number of two, of three ya, kartu yang ketiga. Di sini, apakah dia akan memperjuangkan hubungan ini meski LDR? Coba saya lihat. Saya tarik energinya terlebih dahulu. Aku di sini melihat ya bahwa mungkin kamu merasa bahwa sering merasa kesepian gitu menjalin hubungan ini dengan dia, karena mungkin tuh kayak nggak banyak waktu yang dia berikan ke kamu, dan ditambah mungkin akhir-akhir ini dia kayak ngerasa cuek sama kamu. Mungkin salah satu di antara kalian juga ada yang merasa saat ini tuh sedang berantem gitu. Maka dari itu kamu ingin tahu sekali gitu sebenarnya di dalam pikiran dia itu seperti apa, dan sebenarnya dia memandang hubungan ini tuh kayak apa gitu, yang bakalan dia lakukan ke depannya itu seperti apa gitu. Mungkin di antara kalian tuh ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Cuman di sini Clarissa melihat ya bahwa kamu jangan merasa bahwa kamu saat ini merasa sendiri gitu. Kamu jangan merasa bahwa dia udah nggak sayang sama kamu gitu. Mungkin sebenarnya hubungan kalian ini masih bisa diharapkan gitu, asalkan ya kalian berdua ada keinginan untuk sama-sama memperbaiki. Karena di sini yang saya lihat tuh ada keselisih pahaman, ada juga mungkin tuh dari kalian yang mungkin masih membesarkan ego satu sama lain, atau bisa juga gitu salah satu di antara kalian tuh yang merasa bahwa kurang diperhatikan lagi sama dia gitu, karena dia sibuk dengan urusan dia sendiri, dia sibuk dengan pekerjaan dia sendiri gitu. Sedangkan di sini kamu kan juga butuh yang namanya itu perhatian dari dia, kasih sayang dari dia gitu. Tapi untuk saat ini tuh nggak kamu dapatkan. Dan di sini kalian merasa bahwa sebenarnya dia itu ingin nggak sih gitu memperjuangkan hubungan ini gitu, meski hubungan antara kamu dan dia saat ini tuh LDR gitu. Di sini Clarissa melihat ya bahwa di sini memang yang saya lihat tuh kayak cahaya cinta dari dianya ini kayak udah mulai merasa meredup sih gitu. Bukan meredup karena yang lain gitu, karena dia meredup bahwa dalam artian tuh kayak dia takut nggak bisa ngebahagiakan kamu, karena dia sadar gitu bahwa menjalin hubungan LDR ini sangat sulit gitu. Karena semakin lama bukan semakin indah gitu, tapi kayak semakin lama justru semakin jenuh untuk diperjuangkan gitu. Karena ya bisa dibilang tuh antara kamu dan dia sebenarnya sama-sama capek gitu, sama-sama capek harus berantem balik lagi, harus berantem balik lagi gitu. Ujung-ujungnya ya tidak menemukan perubahan yang signifikan gitu ya, malah bisa dibilang saat ini gitu terjadilah sebuah kemunduran gitu. Cuman sorry, jadi agak flu, jadi seperti inilah gitu, terkadang bersin-bersin. Oke, lanjut ya. Jadi di sini Clarissa melihat bahwa intinya tuh kayak secuek-cueknya dia saat ini gitu, yang kayak seolah-olah tuh dia nggak bisa diharapkan lagi gitu, dan dia seolah tuh kayak nggak peduli lagi sama kamu gitu. Tapi sebenarnya jujur gitu, keinginan dia di dalam lubuk hati dia untuk memperjuangkan kamu itu sebenarnya masih sangat besar gitu, bahkan bisa dibilang tuh kayak melampaui dari apa yang kamu pikirkan saat ini gitu. Jadi bisa dibilang tuh seperti itu. Dan orang ini juga sebenarnya kayak masih kayak ngerasa jenuh gitu. Kenapa sih gitu? Sebenarnya itu kayak kamu adalah seseorang yang selama ini aku cari gitu. Tapi kenapa gitu? Justru kok terkadang itu malah memancing kita untuk sama-sama emosi. Akhirnya ya terjadilah keselisih pahaman gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, bahwa sebenarnya orang ini ada keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini, tapi dengan satu syarat gitu. Asalkan ya antara kamu dan dia bener-bener bisa berubah gitu.
aku nggak menyalahkan kamu dan aku nggak menyalahkan dia gitu, karena ya setiap seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, setiap orang pasti memiliki fase gitu, fase dimana orang ini akan berubah dan orang belum berubah gitu. Dan di sini yang saya lihat sebenarnya gitu, antara kamu dan dia sudah akan gitu ya menjemput perubahan gitu, karena kamu juga jujur gitu, di dalam diri kamu juga udah ngerasa bahwa kamu udah jenuh gitu menjalin hubungannya seperti ini gitu, capek gitu. Dan aku juga merasa bahwa dari dia juga sama gitu, dia juga merasa jenuh gitu. Kenapa semakin lama bukan semakin indah, tapi semakin lama itu kok semakin rasanya itu kayak indah untuk dilupakan gitu. Jadi kayak di sini nih sebenarnya di dalam diri hati dia gitu, sebenarnya itu udah ada effort untuk sebenarnya itu kayak keinginan memperbaiki gitu, karena mungkin tertutup rasa gengsi yang kayak jangan-jangan cuma aku aja yang ada keinginan untuk memperbaiki sedangkan dianya enggak gitu. Ada keinginan yang seperti itu, cuman yang saya lihat ya, hubungan kalian sebenarnya masih bisa diperjuangkan ya, asalkan kalian bisa dalam artian tuh meleburkan rasa ego tersebut dan mengganti dengan rasa kepercayaan diri. Walaupun dia sebenarnya cuek, kayaknya udah gak respect lagi sama kamu gitu, cuman Clarissa masih melihat bahwa harapan dari dia gitu ya, harapan akan perbaikan tuh masih sangat tinggi. Udah beda lagi ceritanya kalau misalnya dia udah nggak ada keinginan untuk memperbaiki. Tapi bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu, keinginan untuk memperbaiki dari dia ini masih sangat tinggi gitu. Bahkan di sini terlihat gitu dari kartunya gitu, orang ini tuh kayak kedepannya apabila kalian sudah bisa berpikir terbuka, transparan gitu tentang apa sih sebenarnya kedepannya yang kamu inginkan, apa sih sebenarnya yang ingin dia inginkan gitu. Ya, orang ini akan lebih memprioritaskan lagi tentang diri kamu, asalkan dari diri dia dan dari diri kamu juga sudah sama-sama berubah gitu. Pasti orang ini akan lebih bisa fokus terhadap satu hubungan gitu, karena ya untuk saat ini gitu kamu adalah seseorang yang sangat berharga di dalam hati dia. Walaupun terkadang ya kalian merasa saling tersakiti satu sama lain, entah ada perkataan, entah ada apapun gitu. Cuman ya inilah yang namanya lika-liku kehidupan cinta. Tetapi sebenarnya bukan dilihat tuh tentang seberapa sakit kita merasakan, tetapi sebagaimana cara kita ada keinginan untuk sama-sama bisa terhindar dari rasa tersebut. Dengan cara apa? Ya sama-sama bisa memperbaiki gitu, karena dalam artian tuh setiap insan juga nggak ingin dong gitu kalian menjalin hubungan yang terpuruk seperti ini. Dan di sini Clarissa melihat bahwa dia memang akhir-akhir ini lebih dingin sih daripada biasanya gitu. Cuman sebenarnya itu kayak orang ini dingin karena memendam sesuatu hal yang sebenarnya itu ingin dia ungkapkan dan dia katakan sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini masih belum memiliki keberanian untuk kayak mengeluarkan tentang apa yang dia rasakan tuh kayak ke dalam diri kamu. Jadi ekspresif dia gitu, dia hanya bisa berekspresif gitu. Dengan dia dingin, dengan dia cuek gitu, untuk memancing kamu tanya gitu, kamu kenapa gitu, kamu kok kayak nggak biasanya. Mungkin dari situlah dia nantinya tuh bakalan ngomong gitu. Di sini Clarissa melihat bahwa sebenarnya sudah banyak gitu proses yang udah kalian lewatin antara kamu dan dia, mulai dari proses susah, seneng bareng, bagaimana mempertahankan hubungan ini gitu ya, sampai benar-benar kalian bisa bisa kembali lagi seperti ini gitu. Ya sebenarnya sayang gitu kalau misalnya hubungan ini tuh harus diakhiri gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalian jangan berpikir bagaimana cara kalian berakhir, tapi berpikirlah gitu bagaimana cara kalian tuh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih positif gitu, antara kamu dan dia sama-sama berubah menjadi yang lebih positif gitu. Terus juga di sini Clarissa melihat ya bahwa sebenarnya hati orang ini tuh udah terikat untuk kamu gitu. Jadi kamu jangan berpikir sekalipun gitu, paling orang ini hanya untuk mengkhianatin aku aja, paling orang ini hanya main-main aja, nggak bisa serius sama aku. Kamu salah gitu, karena dia tipikal seseorang yang menurut aku ya gitu, orang ini tuh kayak bener-bener bisa dibilang tuh kalau dia udah menemukan tambatan hati dia gitu, maka kayak nggak ada keinginan orang ini tuh untuk mencari yang lain gitu, karena dia sadar bahwa saat ini tuh kayak dia tuh kayak udah sadar gitu bagaimana rasa sakitnya dikhianatin. Maka dari itu orang ini nggak ingin mengkhianati entah bagaimanapun caranya. Jadi seperti itu ya, mungkin kalian pertengkaran hanya masalah ego aja, masalah keselisih pahaman, tapi kalau untuk perselingkuhan dari dia aku nggak dapet gitu. Terus juga di sini ada kartu clairsentience. Yes, clairsentience tuh kayak
Di sini aku melihat ya bahwa sebenarnya apabila ditanya gitu, sebenarnya bagaimana sih perasaan dia ke kamu gitu. Sebenarnya perasaan dia ke kamu itu tak terbatas, yang artinya tuh ya rasa sayang dia tuh sangat besar kepada diri kamu gitu. Cuman kan mungkin saat ini gitu, dalam artian tuh tertutup sama masalah yang sedang terjadi gitu. Cuman ya Clarissa percaya bahwa kedepannya apabila antara kamu dan dia benar-benar bisa fokus gitu, ya kalian bisa bisa kembali normal lagi, bahkan bisa lebih jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena di sini Clarissa melihat bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini dalam artinya di dalam hati dia tuh kayak berpikir positive thinking, yakin bahwa kedepannya gitu kalian akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri gitu. Walaupun saat ini tuh kayak mungkin sedang berantem, banyak bentroknya. Di sini ada kartu netral gitu. Kartu netral tuh mungkin bagi beberapa di antara kalian yang masih merasa meragukan cintanya dia ke kamu gitu. Cuman ya di sini Clarissa melihat bahwa orang ini tuh mencintai kamu itu sungguh-sungguh. Artinya tuh kayak tanpa main-main. Karena bisa dibilang tuh kayak dia memilih kamu gitu ya berdasarkan pilihan hati, bukan keterpaksaan atau ingin memanfaatkan gitu. Ini cinta yang benar-benar murni dari hati dia sendiri. Terus di sini ada kartu comfort gitu. Artinya menggambarkan tentang apa sih ya, perasaan kenyamanan dia yang sesungguhnya terhadap diri kamu. Jadi kayak bener-bener orang ini mencintai kamu itu berdasarkan kenyamanan dia sendiri sih gitu. Bukan berarti yang kayak ada maksud dan tujuan tertentu, ada sesuatu yang ingin dia incer gitu, ada sesuatu hal yang ingin dia apa. Bukan, tetapi cinta yang nyata dari hati dia gitu. Terus aku juga di sini melihat ya, Indigo and Crystal Children tuh kayak menggambarkan tentang apa sih? Walau gitu, bisa dibilang tuh kayak kamu nggak bisa melihat secara langsung bagaimana cintanya dia ke kamu. Tapi sebenarnya apabila kamu lebih bisa mendalami gitu ya, mendalami tentang apa yang dia lakukan gitu, kamu bisa merasakan kok bahwa cinta dia itu tulus gitu. Hanya ya mungkin tuh terkadang keselisih pahaman yang membuat kalian harus tercerai-berai seperti ini. Tapi secara garis besar gitu, orang ini nggak ada loh perasaannya ingin mempermainkan atau mengkhianati diri kamu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orang ini sebenarnya juga sudah ada pemikiran untuk yang antara kamu dan ini harus maju gitu, karena dia udah merasa lelah gitu terjebak dalam situasi yang seperti ini. Di sini memang sih bisa dibilang tuh kayak godaan LDR tuh cukup banyak gitu. Cuman ya yang benar-benar harus kamu percaya gitu bahwa ya sebenarnya tuh kayak apa ya, LDR itu akan indah gitu apabila memang kalian benar-benar bisa mempertahankan dan sampai ke jenjang pernikahan. Bahkan bisa dibilang tuh lebih indah gitu, karena ya rasa percaya kalian sudah benar-benar teruji sejak kalian pacaran, masa saling apa ya, dalam artian tuh kerinduan itu benar-benar sudah kalian rasakan pada saat masa kalian pacaran gitu. Jadi nantinya kalian akan merasa benar-benar indah. Terus di sini juga ada kartu Knight of Swords gitu. Knight of Swords tuh kayak jangan merasa bahwa dia akan menyakiti kamu gitu. Ya memang sih terkadang itu ada perasaan yang kamu merasa tersakiti sama dia, tapi sejujurnya gitu orang itu nggak ada loh keinginan dia untuk menyakiti perasaan kamu. Hanya terkadang mungkin tuh kayak sedikit emosi aja gitu. Cuman secara garis besar ya orang ini cintanya tulus ke kamu. Terus Six of Swords artinya menggambarkan tentang akan ada transisi yang bakalan terjadi di dalam hubungan kamu gitu. Dalam artian tuh kamu akan berjalan meninggalkan kesedihan, meninggalkan kesulitan gitu, akan menjemput sebuah kebahagiaan. Setelah apa? Ya setelah kalian benar-benar mengintrospeksi tentang diri kalian masing-masing gitu ya, mengintrospeksi tentang diri kalian masing-masing, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dihilangkan, dan mana yang harus ditingkatkan. Dari situlah kalian akan benar-benar merasa apa ya, bukan merasa sih, tetapi yang kayak benar-benar akan merasakan sebuah transisi tersebut gitu, yang benar-benar tuh kayak bisa kamu rasakan dampaknya secara langsung. Jadi seperti itu. Terus aku di sini juga melihat ya Seven of Swords. Seven of Swords tuh kayak sebenarnya tuh kayak orang ini tuh gini loh. Kamu kan nggak tahu gitu selama ini apa yang aku rasakan di sana, kerinduan apa yang saya tahan, tentang bagaimana sengsaranya saya di sana gitu. Mungkin yang kamu rasa dan kamu lihat hanyalah mungkin tuh ya dia yang
selalu tampil prima di hadapan kamu gitu. Cuman ya di sini Clarissa melihat gitu, orang ini memang kayak tidak ingin sih mempertontonkan kesedihan dia gitu. Ya, ini hampir sama seperti pilihan sebelumnya, karena semata-mata dia juga nggak ingin gitu ngebuat kamu merasa sedih gitu. Karena bisa dibilang ya dia sadar gitu, mungkin membahagiakan kamu aja belum gitu. Bisa dibilang tuh kayak yang ada bikin kamu merasa cemas gitu. Masa ya iya gitu, aku akan menunjukkan tentang apa yang aku rasain saat ini gitu. Jadi kayak cukup aku aja yang merasa sedih, tapi kamunya jangan gitu. Di sini nantinya kamu akan menjemput dia itu dengan penuh kebahagiaan apabila memang waktunya sudah tiba. Artinya apa sih gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak eh nanti akan ada sebuah kejutan tuh yang bener-bener bisa kamu rasakan gitu, setelah ya mungkin tuh kayak kamu melihat banyak hal sih gitu, banyak hal tentang mungkin tuh kayak dari perjalanan dia, terus juga bisa dibilang tuh kayak penantian kamu selama ini untuk menunggu datangnya dia gitu. Jadi kamu akan merasakan sebuah keindahan nuansa hubungan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena ya bisa dibilang tuh kamu bisa sabar gitu ya dalam mempertahankan hubungan yang LDR ini gitu. Dan nantinya gitu kamu akan menjadi orang yang paling bahagia gitu, karena ya kamu bisa memperjuangkan, kamu bisa mempertahankan, dan bisa dibilang tuh sampai jenjang yang kamu inginkan tuh bener-bener bisa kamu dapatkan, yaitu jenjang pernikahan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak ya. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang ingin gabung di private reading, personal reading, teman-teman bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar place-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalian yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di share ya, dan kalian berkomentar di bawah video ini sebanyak-banyaknya tentang apa tema yang cocok untuk video selanjutnya. Nanti tema dengan kesamaan terbanyak lah yang nantinya akan kita gunakan sebagai judul di video berikutnya. Oke, jadi jangan lupa ya, kalian harus berkomentar di bawah video ini sebanyak-banyaknya. Nanti dengan tema yang terbanyak, yang memiliki kesamaan terbanyak lah, yang nantinya itu akan kita gunakan sebagai tema video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.